Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedang bersama dengan Pak Niko Surya Pratomo SPD. Beliau adalah guru teknik kendaraan ringan atau guru otomotif di SMK Negeri 1 Padang. Dan hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan Pak Niko berkaitan dengan rencana supervisi akademik. Baik, Assalamualaikum Pak Niko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Niko? Alhamdulillah sehat selalu. Berarti sekarang kita sudah masuk di minggu berapa nih Pak Niko? Sekarang kita masuk pembelajaran masuk ke minggu 12. Minggu 12. Ya, minggu ke-12 Pak Niko. Baik, Pak Niko, sesuai dengan rencana yang sudah kita bicarakan sebelumnya, bahwasanya dalam tugas program guru penggerak ini saya diberi tugas untuk melakukan bimbingan berkaitan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan salah satu guru yang ada di SMK Negeri 1 Padang. Dan alhamdulillah Pak Niko bersedia untuk menjadi guru yang berkenan untuk saya lakukan supervisi akademik ya Pak Niko ya. Baik, sebelum kita melakukan supervisi akademik itu Pak Niko, ada beberapa hal yang ingin saya tanya ke Pak Niko berkaitan dengan rencana kita untuk melakukan supervisi akademik itu. Dan kegiatan ini kita sebut dengan kegiatan pra-observasi. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Pak Niko. Boleh, silakan. Boleh Pak Niko ya? Silakan ditanyakan. Ya baik Pak Niko. Untuk pertanyaan pertama, Pak Niko mengajar mata pelajaran dasar-dasar otomotif ya? Ya, saya mengajar mata pelajaran dasar-dasar teknik otomotif untuk kelas 10 TKR. 10 TKR Pak ya? Terlebih lagi TKR-nya spesifik kelas B. Oh, berarti TKR B Pak ya? Ya, TKR B. Dalam pembelajaran itu pada pertemuan yang ke-13 nanti, ya sesuai dengan jadwal pra-observasi kita, Ya. apa tujuan pembelajaran yang ingin Pak Niko capai? Baiklah, kalau untuk minggu selanjutnya berdasarkan alur ATP saya dan CP saya yang telah saya lihat oleh berdasarkan peraturan dari Menteri, bahwasanya minggu depan itu masuk ke bagian pemeriksaan alat ukur atau bisa lebih dekatnya memahami penggunaan alat ukur. Oh ya. Apa saja target yang ingin Bapak Niko kembangkan dalam pembelajaran itu terhadap siswanya, terhadap muridnya? Kalau target yang ingin saya capai setelah melakukan pembelajaran tersebut, bahwasanya saya sangat ingin siswa-siswa bisa menggunakan alat ukur, terlebih lagi mengetahui fungsionalnya, bagaimana cara menggunakannya, cara membacanya, dan cara mendeteksi kesalahannya. Iya ya betul. Berarti Pak Niko ingin anak ini tahu apa jenis alat ukurnya, bagaimana cara penggunaannya, dan membaca hasil pengukuran. Baik Pak Niko. Untuk pertanyaan ketiga Pak Niko, model pembelajaran seperti apa yang Pak Niko adopsi untuk pembelajaran ini? Kalau model pembelajarannya sesuai dengan RPP saya menggunakan metode yang namanya problem based learning, yang mana itu sudah ada di sintak saya sendiri. Oh, problem based learning berarti berbasis masalah. Berbasis masalah. Tapi Pak Niko sudah memiliki sintaknya tentang PBLN ya Pak? Sudah ya. masalah. Baik Pak. Untuk pertanyaan keempat Pak Niko, strategi pembelajaran seperti apa yang ingin Pak Niko lakukan di kelas nanti? Strategi untuk alat ukur saya sudah melakukan beberapa pemikiran, bahwasanya strategi yang saya gunakan itu menggunakan metode RPP berdiferensiasi, yang mana itu berdasarkan pengelompokan anak. Di dalam kelas saya berencana akan melakukan pembagian 3 kelompok sesuai dengan karakteristik siswa-siswanya. Pertama, saya menggunakan kelompok yang anggotanya sangat senang menyampaikan ceramah-ceramah. Dan yang kedua, saya memegang kelompok yang mempunyai kemampuan dalam menganalisa informasi dengan bagus dari berbagai macam sumber. Lalu yang ketiga, saya mempunyai anak yang memiliki konteks yang sangat bagus dalam penyampaian dalam memahami sebuah alat ukur. Berarti kalau saya tangkap Pak Niko ingin melakukan
strategi pembelajaran yaitu pembelajaran berdiferensiasi, Iya. yaitu dengan mempertimbangkan gaya belajar murid berarti Pak Niko. Benar, gaya belajar ada murid. yang visual, Ada yang visual, ada yang audio, dan ada yang kinestetik. kinestetik. Oh, Ya. berarti Pak Niko nanti dalam pembelajaran mengelompokkan mereka. Mengelompokkan Ya, mereka baik. berdasarkan setelah saya bertemu lebih kurang 12 kali pertemuan, saya bisa mengambil beberapa sikap dan sifat berdasarkan dari nilai dan karakteristik anak. Makanya Iya. saya bisa membagi 3 kelompok. Ya baik Pak Niko. Selanjutnya dalam pembelajaran ini Pak Niko bagaimana melakukan penilaian atau evaluasi dalam pembelajaran ini? Setelah melakukan beberapa metode tadi yang berdiferensiasi, saya akan melakukan penilaian. Pertama, saya akan melakukan tes tulis kepada 3 kelompok tersebut, yang mana tes tulis itu akan dilakukan nantinya secara 2 tahap. Pertama tulisan dan kedua lisan, untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman anak terhadap penggunaan alat ukur. Oh iya. Berarti ada penilaian tertulis, ada Ada, penilaian secara lisan juga. Dan ada yang paling penting saya poinkan tinggi, yaitu sikap selama dia melakukan penggunaan alat ukur. Oh iya, berarti kalau sikap berarti Pak Niko melakukan observasi berarti dong ya? Iya, melakukan observasi. Saya akan terus memantau ke kelompok-kelompok tersebut supaya dapat menambahkan nilai bonus atau nilai tambahan bagi anak yang merasa kurang gitu. Baik Pak Niko. Untuk terakhir Pak Niko, saya ingin menanyakan kepada Pak Niko, kelas berapa yang akan Pak Niko ajar dan kapan waktunya Pak? Kalau metode ini sangat pas waktunya pada hari Senin di kelas 10 TKRB. Hari Senin 10 TKRB. 10 TKRB. Baik Pak Niko, nanti di hari Senin tersebut jam pelajaran ke berapa tuh Pak Niko? Kalau masuk jam pelajarannya itu masuk jam ke-7. Jam ke-7 Pak Niko. Ya, jam nanti ke-7. setelah salat zuhur berarti ya? Setelah sholat zuhur. Baik Pak Niko, nanti di saat kegiatan ini saya akan masuk ke ruangan Pak Niko di saat Pak Niko mengajar. Mungkin saya akan memantau dari dalam kelas Pak Niko, Iya. mengamati tentang perencanaan Pak Niko mengajar tadi sesuai Iya. dengan yang sudah kita sepakati ini. Nggak apa-apa Pak Niko ya? Boleh, silakan, tidak apa-apa. Nanti ada beberapa sesi akan kita videokan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang Pak Niko laksanakan di kelas. Oh, boleh, silakan. Baik Pak Niko, terima kasih. Kita sudah melakukan wawancara pra observasi dengan Pak Niko. Dan untuk selanjutnya nanti kita akan masuk ke kelas mengikuti Pak Niko di saat mengajar. Dan kita akan melakukan dokumentasi untuk poin-poin penting di dalam pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Niko. Dan itu saja mungkin kegiatan kita pada kegiatan pra observasi ini. Terima kasih atas kesediaan waktunya Pak Niko. Sama-sama, Pak. Sukses selalu Pak Niko. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dengan Pak Niko Surya Pratomo SPD akan melakukan pembicaraan pasca observasi. Kemarin kami sudah melakukan kegiatan observasi di kelas, mengamati pembelajaran dilakukan oleh Pak Niko di kelas, dan sekarang kita akan melakukan wawancara pasca observasi tersebut. Assalamualaikum Pak Niko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Niko? Untuk hari ini alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat Pak ya. Ya. Oh ya Pak Niko, kemarin kita sudah melakukan observasi di kelas di saat Pak Niko pembelajaran, Ya, yaitu betul. kegiatan ini adalah dalam bentuk supervisi akademik. Dan dari kegiatan kemarin ada beberapa hal yang mungkin perlu saya tanyakan kembali ke Pak Niko. Oh, silakan, boleh. Baik, pertanyaan pertama Pak Niko, bagaimana perasaan Pak Niko di saat dilakukan observasi? Artinya di saat Pak Niko mengajar lalu diamati, bagaimana perasaan Pak Niko? Semuanya alhamdulillah semua berjalan sesuai dengan perencanaan pembelajaran. Tetapi namanya diamati ya, pasti akan sedikit grogi juga.
grogi Pak ya, karena Ya. namanya dinilai Pak ya. Namanya dinilai juga akan diamati, namanya juga diamati, pasti ada groginya. Baik, Pak. Kemudian Pak Niko, bagaimana proses pembelajaran Pak Niko lakukan kemarin? Alhamdulillah semuanya sudah sesuai dengan pembelajaran, sesuai dengan tahapan. Saya sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, saya sudah menentukan model pembelajarannya kepada anak, dan juga saya sudah menyampaikan materi berupa strategi pembelajaran, berdiferensiasi, yang mana anak nanti dibagikan 3 kelompok sesuai dengan tipe gaya belajar. Yang pertama visual, yang kedua auditori, yang ketiga kinestetik. Ya benar Pak Niko. Jadi benar sekali, saya mengamati bahwasanya dalam proses pembelajaran Pak Niko sudah melakukan semuanya, mulai dari tujuan pembelajaran, model pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran yang berdiferensiasi. Yaitu saya mengamati betul kemarin Pak Niko sudah mengelompokkan anak sesuai dengan gaya belajar mereka. Pak Niko ya. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak, tentu dalam pembelajaran ada kendala-kendala atau hambatan-hambatan. Kira-kira Pak Niko ada nggak mengalami hambatan dalam proses pembelajaran kemarin? Hambatan yang pertama, anak merasa tidak cocok dikelompokkan dengan kelompok yang ditentukan. Iya. Kenapa dia terpisah dengan teman sejawat, dan ada dengan tidak nyaman di kelompok tersebut. Betul. Jadi dia merasa tidak enak. Dan hambatan yang kedua itu, materi yang disampaikan tidak membuat anak tidak aktif. Oh, ada anak yang tidak aktif gitu Tidak ya? aktif, jadi dia lebih tidak aktif, merasa dia tidak paham kah, atau merasa emang dia tidak memahami materi sama sekali. Oh gitu. Berarti kalau saya tangkap hambatan yang Pak Niko alami itu yang pertama adalah anak tidak merasa nyaman di kelompoknya Ya, yang tidak sudah nyaman. ditentukan. Mungkin ada faktor lain Pak ya? Ya, teman sejawatnya Iya. pisah. Oh gitu. Yang kedua karena ada murid yang aktif dan ada murid yang tidak aktif. Aktif, ya. Berarti lebih banyak yang tidak aktif berarti Ya, Pak lebih ya? banyak tidak aktif. Nah kira-kira Pak Niko, apa yang menyebabkan kendala-kendala tersebut, baik yang pertama maupun yang kedua dari Pak Niko? Menurut saya masalah yang terjadi, kendalanya itu pertama, tidaknya memahami materi sama sekali, dan dia tidak mau peduli dengan materi yang diajarkan. Ya betul. Itu hambatan yang pertama yang saya rasakan. Jadi anak-anak itu tidak ada keaktifan sama sekali. Berarti kalau saya tangkap karena belum paham dengan materi Iya. tersebut Pak ya? Sehingga anak tidak berani menyampaikan pertanyaan dan menyampaikan pendapat. Oh gitu. Ya. Lalu kira-kira Pak Niko, kan ada persoalan itu anak tidak mengenal materi sehingga mereka tidak mau mengajukan pertanyaan, berdampak Iya. mereka menjadi pasif. Pasif. Kira-kira untuk ke depan apa solusi yang bisa Pak Niko lakukan untuk mengatasi masalah ini? Resolusi pertama, saya akan memilih dengan untuk kelompok yang lebih tepat, lebih dan lebih nyaman bagi anak. Gitu. Lalu rencana yang kedua, saya akan melakukan pengayaan, yang mana menilai anak yang tidak aktif dan tidak itu diberi materi yang lebih matang dan lebih pengayaan lebih dekat. Seperti contohnya, lakukan pelatihan lebih banyak kepada anak yang kurang pemahamannya. Seperti itu. Oh gitu. Iya. Jadi bagi murid yang belum mengerti, Pak Niko akan melakukan pengayaan, memberikan latihannya lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi supaya lebih bisa cepat mengerti. Ya, ketika dia sudah mengerti, tentu dia Pasti akan lebih aktif. Akan lebih aktif. Pasti Oh. lebih aktif. Baik, Pak Niko, solusi Penasaran. sangat bagus sekali. Kira-kira Pak Niko, Ya. kapan Pak Niko akan melakukan solusi tersebut terhadap anak? Karena namanya sudah mengetahui masalah, pasti saya akan melakukan solusinya secara langsung. Untuk pertemuan selanjutnya pasti akan saya coba evaluasi lagi. Berarti sesegera mungkin Pak? ya? Sesegera mungkin saya akan Berarti lakukan, karena dalam pembelajaran minggu besok Pak Niko sudah langsung mau menerapkan ini? menyerapkan lagi, karena ini sesuatu yang cukup menarik bagi saya, karena anak terlihat lebih cenderung belajar lebih cepat. Ya, baik Pak Niko. Baik Pak Niko, mungkin itu kegiatan pasca observasi yang bisa kita lakukan pada sore hari ini. Kira-kira ini untuk yang terakhir, bagaimana kesimpulan Pak Niko dengan adanya kegiatan ini, dilakukan observasi ini, apa kira-kira dampak yang Pak Niko rasakan setelah kita melakukan observasi ini? Dampak yang saya rasakan, saya dapat mempelajari bagaimana metode itu bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda. Ya, metode bisa sesuatu yang berbeda, yang mana anak tidak mungkin 100% bisa pintar, pasti ada beberapa masalah. Jadi dengan adanya berdiferensiasi, kita tidak mengajarkan anak sesuatu yang monoton. Ada sesuatu bervariasi yang mana anak suka lebih nyaman. Iya. Jadi kita pun sebagai guru bisa menghasilkan sesuatu hal yang menarik dan metode yang tidak cenderung monoton seperti itu. Iya. Baik, terima kasih Pak Niko atas waktunya. Mudah-mudahan
kegiatan observasi ini bermanfaat, terutama bagi saya juga yang sedang menjalankan program ini, dan terima kasih atas kesediaan waktu dan kesempatan yang Pak Niko berikan. Sama-sama. Terima kasih Pak Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.